Oke, selamat Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk mengikuti workshop atau pelatihan terkait dengan eh, SKKNI yang ditetapkan oleh perusahaan kita. Untuk tema kali ini khususnya untuk divisi Trade Finance kita akan membahas tentang menerbitkan, menerima surat kredit berdokumen dan atau bank garansi serta penagihan dokumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Kasirus Pandi. Saya sekarang bertugas di Trade Finance Operation OCBC NSP. Saya berkantor di mana? Di OnSpace di BSD. Eh, Sebelum melanjutkan ke pembahasan, marilah kita untuk berdoa dulu bersama-sama. Untuk yang beragama Muslim, kita mari membaca Al-Fatihah, dan untuk yang beragama lainnya, eh, kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Informasi pelatihan pada pagi hari ini diharapkan teman-teman semua mengikuti pelatihan ini tepat jam 8 pagi. Pastikan posisi duduk Bapak Ibu sekalian dalam posisi yang nyaman dan aman. Mohon juga untuk mematikan dan menyenyapkan alat komunikasi. Kompetensi untuk hari ini kita merujuk kepada SKKNI nomor 372 tahun 2013. Kode unitnya K6412114005001, yaitu menerbitkan dan menerima surat kredit berdokumen dan atau bank garansi serta penagihan dokumen. Sebelumnya saya apa namanya eh, perkenalan diri dari daftar peserta ya Bu. Apa eh, saat hari ini saya lihat sudah ada 3 peserta. Ada Bu Retno, ada Bu Yuliana, ada Bu Sinta. Kabarnya gimana Bu Sinta? Baik ya Bu ya? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dari pelatihan ini. Tujuan dari pelatihan ini diharapkan peserta setelah mengikuti pelatihan ini dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan dalam menerbitkan surat kredit berdokumen dan atau bank garansi secara cermat dan disiplin. Gambaran umum dari unit kompetensi ini, yang pertama konteks variabel. Unit ini berlaku atau untuk melakukan persiapan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi hasil penerbitan surat kredit berdokumen dan atau bank garansi yang digunakan untuk melakukan menerbitkan surat kredit berdokumen dan bank garansi. Peralatan yang dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah laptop dan fasilitas internet. Untuk perlengkapannya ada ATK, ada form isian persyaratan produk atau layanan bank, dan sistem administrasi layanan produk bank dalam IT untuk layanan perbankan. Kedua item yang terakhir ini nanti akan diberikan kopinya by email sebagai handout untuk nanti Bapak Ibu melakukan praktek setelah dari pelatihan ini. Sikap kerja yang harus kita punya atau kita terapkan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Yang pertama adalah patuh terhadap peraturan dan ketentuan terkait transaksi tersebut. Yang kedua, ketelitian dan kecermatan. Yang ketiga, kehati-hatian atau cek dan dicek. Yang keempat, menjaga kerahasiaan password. Dan yang kelima, mematuhi kode etik. Aspek kritisnya adalah ketetapan dalam melakukan peran administrasi surat kredit berdokumen dan atau bank garansi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, teliti dan akurat dalam melakukan validitas data dan dokumen. Yang ketiga, cermat dan tepat dalam menyusun laporan. Kita masuk ke dalam gambaran dari divisi trade finance sendiri. Divisi ini bertugas memberikan layanan
dalam rangka memfasilitasi pergerakan barang dan atau jasa antara pembeli dan penjual. Peranan bank dalam hal ini menawarkan produk dan jasa tergantung pada resiko dari nasabah itu sendiri. Pada umumnya, transaksi perdagangan yang dilakukan adalah penjual dan pembeli di negara yang berbeda atau yang biasa kita kenal dengan import dan ekspor. Pembahasan utamanya sesuai dengan materi yang tadi disebutkan, jadi berfokus kepada surat kredit berdokumen dan bank garansi. Surat kredit berdokumen itu sendiri yang seperti kita ketahui itu eh, terdiri dari dua bagian, import dan ekspor. Dan satunya lagi adalah bank garansi. Import adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita masuk kepada detail transaksinya. Untuk transaksi ekspor, bank hanya diperkenankan melaksanakan transaksi ekspor atas barang-barang yang diperkenankan untuk diekspor, sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jadi, untuk ekspor ini juga ada peraturan di mana ada hal-hal komoditas tertentu yang Bapak Ibu perlu ketahui itu dilarang untuk dilakukan ekspor. Jadi hal-hal tersebut sebisa mungkin dalam praktik di lapangan kita harus bisa mengecek atau paling tidak kita cek di standar operation kita atau di divisi AML atau money laundering terkait jika kita menemukan dugaan barang-barang komoditas yang tidak wajar atau kita tidak familiar. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat bertransaksi ekspor. Jadi di sini, waktu Bapak Ibu seandainya sudah sebagai staff di trade finance di bagian issue dan advice dari transaksi LC import dan ekspor, harus dalam menerima transaksi ekspor dari nasabah, yang pertama harus dicek adalah nasabah tersebut harus punya NPWP. Yang kedua, melampirkan surat izin usaha dan perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, melampirkan form dari OCBC NISP. Nah, form-form yang harus dilengkapi. Untuk satu kali di awal transaksi, di mana nasabah tersebut masih nasabah baru di kita, yang pertama nasabah tersebut harus menyiapkan atau menyerahkan ketentuan umum penyerahan wesel, surat kuasa debit, surat kuasa pengambilan dokumen jika perlu, surat kuasa tanda tangan jika perlu. Jadi, untuk yang poin nomor 2, 3, dan 4 itu adalah surat dari nasabah di mana nasabah mengkuasakan atau dia sudah memberikan otorisasi terkait dengan kuasa debit untuk nomor rekening yang akan digunakan, terus surat kuasa pengambilan dokumen, jadi mengotorisasi PIC atau karyawan tertentu dari si nasabah untuk pengambilan dokumen, dan juga mungkin ada satu lagi surat kuasa tanda tangan. Jadi ada beberapa orang yang dikuasakan untuk dapat menandatangani form agar transaksi mereka bisa berjalan. Nah, untuk yang transaksi daily-nya, tahu misalnya transaksi setiap kali transaksi itu untuk transaksi ekspor dibutuhkan adalah bill of exchange. Yang kedua adalah aplikasi penyerahan dokumen. Nah, dalam transaksi harian ini, Bapak Ibu harus teliti untuk memeriksa yang pertama adalah aplikasi penyerahan dokumen. Pastikan isian aplikasi tersebut itu diisi dengan lengkap dan benar. Jika ada ketidaksesuaian, Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi kepada nasabah terkait isian yang belum benar untuk kemudian dimintakan revisi dan dicek kembali sampai kondisinya sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Nah, setelah tadi permintaan penerbitan transaksi ekspor sudah kita proses. Nah, selanjutnya adalah produk-produk terkait ekspor di OCBC NISP.
Yang pertama itu ada PEF, yaitu kredit ekspor dengan underlying transaksi berupa LC atau PO. Yang kedua adalah post export financing untuk negosiasi dokumen side atau diskonto dokumen usance dengan underlying transaksi berupa dokumen ekspor. Persyaratan umum untuk kedua transaksi tersebut adalah harus memiliki line atau fasilitas PEF atau POEF dan melampirkan drawdown notice setiap pencairannya. Sekarang kita masuk ke transaksi import. Dalam transaksi import, bank hanya diperkenankan melaksanakan transaksi import atas barang-barang yang diperkenankan untuk diimpor sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Sama seperti tadi untuk yang ekspor. Beberapa barang yang masuk list dalam barang yang tidak boleh diperdagangkan, berarti kita tidak bisa memproses transaksi tersebut. Dan hal tersebut harus kita informasikan kepada nasabah. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat bertransaksi import di OCBC. Kurang lebih sama dengan di transaksi ekspor. Yang pertama adalah melampirkan pokok wajib pajak. Yang kedua, melampirkan surat izin usaha dan perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, memiliki angka pengenal impor atau APIT, alat pengenal impor terbatas, atau angka pengenal impor sementara. Yang berikutnya melengkapi form dari OCBC, dan yang terakhir memiliki line atau fasilitas import, atau jika tidak memiliki nasabah dianjurkan untuk membuat atau memiliki fasilitas cash margin. Untuk form sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di transaksi ekspor, ada ketentuan umum pembukaan LC SKPDN, ada surat kuasa debit, surat kuasa pengambilan dokumen jika perlu, ada surat kuasa tanda tangan juga perlu, dan dalam setiap satu kali transaksinya atau per transaksinya itu dalam nasabah melampirkan permintaan pembukaan perubahan LC. Kemudian ada melampirkan juga form akses, form surat accept. Yang ketiga adalah surat kuasa cash margin untuk menggunakan fasilitas cash margin. Sama juga seperti transaksi yang sebelumnya, Bapak Ibu diminta untuk melakukan pengecekan terhadap form yang sudah disebutkan tadi sebelum memproses transaksinya. Poin-poin yang dicek juga sama, pastikan isian form tersebut diisi dengan benar, sesuai dengan standar prosedur kita. Untuk selanjutnya, produk yang terkait import di OCBC NISP. Ada post import financing, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembayaran transaksi import. Underlying dokumennya adalah LC atau SKPDN atau dokumen non LC. Persyaratan umumnya harus memiliki line atau fasilitas dan juga melampirkan drawdown notice setiap pencairan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait transaksi ekspor dan impor. Nah, kalau tambahan informasi Bapak Ibu, ekspor impor itu biasa kita sebut dengan nama letter of credit. Dan untuk yang itu perdagangan untuk luar negerinya dan juga untuk perdagangan dalam negerinya biasa kita sebut surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. Sekarang kita masuk kepada bahasan tentang bank garansi. Bank garansi adalah dokumen tertulis yang diterbitkan bank sebagai garantor kepada nasabah sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang mana apabila yang dijamin lalai atau one prestasi kepada penerima jaminan garansi. Jadi di sini adalah jaminan bank terhadap kontrak kerja antara pihak yang dijamin dengan nasabah kita. Setiap bank garansi dan perubahannya mengandung resiko kredit dan finansial. Maka, sebelum diterbitkan nasabah harus memiliki fasilitas bank garansi atau menggunakan jaminan cash margin. Form yang harus dilengkapi, ini juga yang bagian yang harus kita teliti untuk melakukan pemeriksaan, dan diharapkan Bapak Ibu sekalian tidak terlewat untuk memeriksa kondisi form dan surat-surat dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan kita. Di antaranya untuk penerbitannya,
nasabah harus melampirkan form permohonan surat garansi bank. Yang kedua itu juga melampirkan surat kuasa debit, juga melampirkan surat kuasa tanda tangan, terus juga melampirkan surat kuasa cash margin jika menggunakan jaminan cash margin jika nasabah tidak mempunyai fasilitas di kita. Yang kedua adalah surat pernyataan backdate jika perlu. Jadi dalam penerbitan bank garansi ini ada kalanya tanggal efektif dari bank garansi tersebut diinginkan di tanggal yang sudah lewat ya. Umumnya kan bank garansi terbit di hari ini, berlaku mulai hari ini. Ada beberapa keperluan dari si nasabah terkait dengan kontrak mereka yang sudah terjadi sebelumnya, yang mungkin terlewat untuk dibuatkan jaminan, dan jaminan atau bank garansi ini dibutuhkan untuk kelangsungan atau proses dari kontrak atau tendernya mereka. Nah, yang selanjutnya ada surat pernyataan penggunaan fasilitas, surat pernyataan tanpa kontrak jika perlu, dan yang terakhir surat pernyataan irrevocable dan unconditional. Itu juga jika perlu. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Jika tidak, kita lanjutkan ke sesi praktek ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, mungkin di email Bapak Ibu sudah terima ada namanya eh, handout berupa panduan, panduan Bapak Ibu dalam melaksanakan proses pemrosesan transaksi surat kredit berdokumen dan juga bank garansi. Juga ada di situ dilampirkan ada form-form yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan form tersebut untuk melakukan praktek. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pelatihan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.